Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok kami akan menjelaskan tentang input, proses, output pada sistem komputer. Nama kelompok saya sendiri Muhammad Rizwan Alyani dan Hari Agung Laksono. Yang pertama, proses input pada sistem komputer. Cara kerja sistem komputer. Pertama adalah pemasukan atau input. Kedua, proses. Dan yang ketiga, pengeluaran atau output. Input proses adalah alat masukan, alat yang digunakan untuk menerima masukan, data, dan program yang akan diproses di dalam komputer, yang berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan proses untuk menghasilkan informasi yang diperlukan. Seperti halnya kita menggunakan keyboard. Ataupun penjelasannya, keyboard memberikan masukan atau input ke dalam komputer. Keyboard merupakan unit input yang paling penting dalam suatu pengolahan data dengan komputer. Keyboard dapat berfungsi sebagai masukan huruf, angka, karakter. Kita sebagai user atau pengguna sebagai media bagi user untuk melakukan perintah-perintah lain yang diperlukan, seperti menyimpan file dan membuka file. Keyboard sekarang yang kita kenal memiliki beberapa jenis port, yaitu port serial, USB, dan wireless. Mouse. Kemudian kedua adalah mouse adalah salah satu unit masukan input device yang berfungsi sebagai alat untuk perpindahan pointer atau kursor secara cepat. Sebagai besar, mouse terdiri dari 3 tombol. Umumnya hanya 2 tombol yang digunakan, yaitu tombol kiri dan kanan. Ketika ini, mouse dilengkapi dengan tombol penggulung atau scroll, di mana letak tombol ini terletak di tengah. Istilah penekanan tombol kiri disebut dengan klik, di mana penekanan ini akan berfungsi bila mouse berada pada objek yang ditunjukkan, tetapi bila tidak berada pada objek yang ditunjukkan, penekanan ini akan diabaikan. Mouse terdiri dari beberapa tab, yaitu mouse serial, USB, dan wireless. Yang kedua, proses pada sistem komputer yang diproses oleh CPU. CPU adalah central processing unit yang bekerja dengan aritmatika dan logika terhadap data yang terdapat dalam memori. Pemrosesan dalam CPU terdiri dari ALU, arithmetic logical unit, berfungsi untuk melakukan suatu proses data yang berbentuk data dan logika seperti data matematika dan statistika. Tugas utama dari ALU adalah melakukan perhitungan aritmatika atau matematika yang terdiri sesuai dengan instruksi program. CU atau control unit berfungsi untuk melakukan pengendalian terhadap suatu proses yang dilakukan sebelum data tersebut dikeluarkan atau output. Tugas dari CU adalah mengatur dan mengendalikan alat input dan output, mengambil instruksi dari memori utama, mengambil data dari memori utama, menyimpan hasil proses ke memori utama. Selanjutnya, storage device atau penyimpanan. Penyimpanan dibagi menjadi 2, ada internal dan ada eksternal.
Internal memori secara langsung bisa diakses prosesor secara langsung. Contoh, register merupakan jenis memori yang terdapat pada prosesor dan sebagai memori internal prosesor. Cache memory merupakan memori yang dapat meningkatkan kecepatan komputer yang dikatakan sebagai memori perantara. My memory terdiri dari RAM atau random access memory berupa instruksi atau memori sementara. ROM read only memory berfungsi membantu proses kerja komputer bersifat permanen atau tetap. BIOS basic input output system saat melakukan booting. Internal atau eksternal memori yang bisa diproses oleh prosesor melalui port tertentu. Sekian penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Hari Agung Wacana. Ya, terima kasih kepada Mas Rizman yang telah menjelaskan sebelumnya. Sekarang saya akan menjelaskan gambaran proses pada sistem komputer dan penyimpanannya. Saat kita input sebuah data, itu akan diproses oleh prosesor atau CPU. Sebelum dikeluarkan atau output, data itu akan disimpan di memori eksternal atau internal. Proses output pada sistem komputer. Output device ialah alat yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil pemrosesan atau pengolahan data yang berasal dari CPU ke dalam suatu media, yang dapat dibaca oleh manusia ataupun dapat digunakan untuk menyimpan data hasil daripada proses, jenis dan media dari output device yang dimiliki oleh komputer. Cukup banyak. Output yang dihasilkan adalah seperti tulisan, image, suara. Output device terdiri dari monitor, printer, dan speaker. Yang pertama, monitor. Monitor merupakan salah satu jenis output device yang sangat diperlukan dalam komputer. Monitor mempunyai bentuk seperti television dan fungsinya untuk mengeluarkan data dan informasi yang berguna pada screen monitor. Antara jenis monitor yang populer terdapat di negara ini adalah LCD dan LED. 2. Printer. Printer adalah sebuah peralatan dari komputer yang dapat mencetak teks atau gambar ke atas kertas. Printer yang biasanya digunakan adalah impact dan non-impact. Impact ialah printer yang bekerja dengan kertas di mana proses cetaknya dilakukan dengan menggunakan jarum yang menghasilkan titik kotak atau dot metrik. Manakala non-impact pula ialah printer yang bekerja secara mekanik, yaitu melakukan proses elektronik pada media cetaknya. Yang ketiga, speaker. Speaker adalah memberikan informasi dalam bentuk suara. Apabila Anda mendengarkan lagu melalui komputer, maka unit keluaran yang dikeluarkan adalah speaker. Penjelasan dari kelompok kami mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi pendengar yang melihat, dan jangan lupa bisa di-share ke teman-teman yang lain yang belum tahu input itu kayak gimana, proses itu kayak gimana, output itu kayak gimana yang terdapat pada sistem komputer. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.